Fokus. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang si John Wick yang dikhianati orang yang sudah dibantunya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Film dimulai di mana seorang bos bernama Abram sedang ngobrol dengan tangan kanannya membahas mobil si John Wick yang disimpan si Leo di markasnya. Si Abram ini ternyata adalah abang kandung si Vigo yang sudah dikirim si Jock ke alam lain. Di film sebelumnya ya saudara-saudaraku, si tangan kanan berusaha memberi usul supaya mengembalikan mobil si John agar mereka tidak terkena amukan si John. Tapi si Abram tidak terima dengan perbuatan si John yang melenyapkan adik serta keponakannya cuma gara-gara mobil dan seekor anjing. Sedangkan di luar ruangannya si John baru tiba lalu menghajar semua anggota si Abram. Setelah itu dia menemui si Abram dan mengajaknya berdamai. Dan terpaksa si Abram pun menurutinya. Saat si John sedang merenung, bel rumahnya bunyi. Dia pun membuka pintunya. Ternyata yang datang seorang pria bernama Santino. Saat duduk bersama, si Santino berusaha membujuk supaya si John kembali ke pekerjaan lamanya dan bergabung dengannya. Tapi si John langsung menolaknya. Walau si Santino mengungkit perjanjian mereka zaman dulu, di mana si John akan membantunya, dan saking kuatnya perjanjian itu, si John menyerahkan segel miliknya. Mendengar penolakan si John, si Santino pun kesal lalu pulang. Tapi tak jauh dari rumah si John, dia berhenti lalu meledakkan rumah si John. Untunglah si John berhasil selamat dengan anjingnya dan amarah menguasai dirinya saat ini. Besok paginya setelah berjalan semalaman, si John tiba di Hotel Continental lalu menemui manajer hotel tersebut yaitu si Winston. Saat bertemu, si John langsung bertanya keberadaan si Santino saat ini. Dia pun menceritakan di mana rumahnya diledakan si Santino. Tapi si Winston justru menyalahkan si John yang dengan gampang menyerahkan segelnya kepada si Santino. Si Winston kembali mengingatkan tentang dua peraturan organisasi yang tidak bisa dilanggar, yaitu yang pertama, tidak bisa membunuh di area Hotel Continental, dan yang kedua, setiap segel harus dihormati. Dia pun menyarankan si John supaya melakukan apa yang diminta si Santino karena dia memiliki segel milik si John. Karena perintah pemilik segel harus dituruti, itulah aturan mainnya. Setelah itu si Winston memberitahu alamat si Santino dan si John langsung ke sana. Saat bertemu, si John langsung bertanya kepada si Santino apa yang diinginkannya. Si Santino pun menyuruh si John untuk membunuh saudarinya yang bernama Gianna karena dia tidak terima di mana sebelum ayahnya meninggal dunia dia mewariskan ketua organisasi kepada si Gianna. Karena tidak punya pilihan lagi, si John memutuskan pergi lalu mengambil perlengkapan yang sudah lama disimpannya. Dan inilah penampilan si John saat memburu targetnya. Singkat cerita, si John baru tiba di Roma dan memesan kamar di Hotel Continental yang ada di kota itu. Hingga tak berapa lama, manajer hotel bernama Julius menyapanya lalu menyerahkan kunci kamar terbaik kepada si John. Film berlanjut, si John menemui teman-teman lamanya untuk mematangkan rencananya menangkap si Gianna.
Singkat cerita, si John berhasil menyusup melalui ruang bawah tanah ke ruangan si Giana. Saat acara pelantikannya, melihat kehadiran si John, si Giana justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri daripada dia tewas dibunuh si John. Saat si John baru keluar dari ruangan si Giana, dia bertemu tangan kanan si Giana, yaitu si Cassian. Melihat kehadiran si John di acara tersebut, si Cassian merasa curiga hingga terjadilah baku tembak. Tapi setelah si John berhasil meloloskan diri dari anggota si Giana, dia justru kembali ditembaki anggota si Cantino yang sudah menunggunya di ruang bawah tanah. Mau tidak mau, si John melakukan perlawanan dan melenyapkan sebagian besar anggota si Santino. Saat si John baru keluar dari ruangan tersebut, dia justru ditabrak si Cassian dan mereka berdua baku hantam sampai mereka tidak sadar kalau mereka berkelahi sampai ke Hotel Continental. Hingga si Julius datang menegur dan mengingatkan mereka tentang peraturan hotel. Setelah itu si Julius menyarankan mereka supaya menyenangkan pikiran di bar yang ada di hotel tersebut. Film berlanjut sambil minum, si John menceritakan tentang kesepakatannya dengan Santino yang menginginkan posisi si Giana. Mendengar itu si Cassian justru mengatakan nyawa dibalas dengan nyawa karena si John sudah membunuh orang yang dijaganya sekaligus orang terdekatnya. Sebelum pergi, si Cassian mengancam akan melenyapkan si John dalam waktu dekat. Sedangkan di tempat lain, si Santino menelepon kantor bernama Hutang Dagang, di mana kantor ini yang menaungi pembunuh bayaran. Dia pun memberikan tawaran terbuka untuk membunuh si John dengan bayaran $7 juta. Anggota di kantor tersebut langsung memprosesnya dan mengirimkan tawaran tersebut kepada seluruh anggota pembunuh bayarannya. Singkat cerita, di kota New York, si Winston menemui si Santino. Dia menyuruh si Santino menyerahkan segelnya karena tugas si John sudah selesai. Otomatis perjanjian mereka sudah berakhir. Setelah itu dia mengingatkan si Santino kalau si John akan kembali datang karena dia sudah berani mengkhianati iblis dan memaksanya kembali ke kehidupan yang sudah dia tinggalkan. Sedangkan di luar sana, si John menghabisi satu persatu pembunuh bayaran yang mengincarnya. Hey man, you got a quarter? Film berlanjut, si John menemui seorang bos mafia bernama Bowery. Melihat kedatangan si John, si Bowery merasa surprise didatangi seorang pria yang terkenal di dunia hitam. Belum lagi saat ini nyawanya dihargai $7 juta dan dia bertanya kepada si John, bukannya dia sudah pensiun? Si John hanya menjawab sedang berusaha. Setelah itu dia minta tolong kepada si Bowery supaya disusupkan ke markas si Santino karena rata-rata anggota si Bowery ini menyamar sebagai pengemis dan sebar di seluruh kota. Mendengar itu, si Bowery mengajak si John ke ruangannya dan si John memberitahu kalau saat ini si Santino sudah mengambil alih posisi si Giana dan si Santino berambisi untuk menguasai wilayah si Bowery. Tapi si Bowery justru menjawab kalau mereka bisa menjaga diri. Si Bowery pun memilih memberikan senjata kepada si John. Setelah itu si Bowery menyuruh salah satu anggotanya memandu perjalanan si John menyusup ke markas si Santino. Singkat cerita, si John berhasil menyusup ke markas si Santino berkat bantuan anggota si Bowery. Dia pun menuju ruangan di mana si Santino sedang mengadakan pesta dengan para petinggi mafia. Setelah itu terjadilah
We hope it's ready. Film berlanjut, si Santino berhasil lolos dari si John. Lalu dia pergi menemui si Winston di Hotel Continental. Dia meminta si Winston mencabut keanggotaan si John. Dengan santai si Winston justru menolaknya karena si John tidak melanggar peraturan organisasi. Dan dia memperingatkan si Santino supaya tidak mengaturnya karena dia yang mempunyai kekuasaan. Hingga tak berapa lama si John tiba. Si Winston berusaha membujuknya, tapi si John mengabaikannya karena dia masih emosi melihat si Santino yang mengkhianatinya. Si John menekat melanggar peraturan Hotel Continental lalu menembak si Santino. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, tapi tak berapa lama resepsi Hotel Continental datang menjemputnya, lalu membawanya untuk menemui si Winston. Saat bertemu, dengan berat hati si Winston memberitahu kalau keanggotaan si John sudah dicabut karena dia membunuh orang di Hotel Continental. Karena penasaran, si John bertanya kenapa dia belum dieksekusi, padahal dia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Si Winston menjawab kalau dia meminta kepada para petinggi untuk menundanya. Setelah itu, si Winston memberikan waktu kepada si John 1 jam untuk pergi. Sebelum pergi, si John meminta si Winston untuk menyampaikan pesannya kepada siapapun yang memburunya, maka dia akan menghabisinya. Setelah si John pergi, si Winston menelepon hutang dagang, lalu memberitahu targetnya adalah si John dan eksekusinya bisa dilakukan 1 jam lagi. Anggota hutang dagang langsung memproses pesanan si Winston, lalu mengirimkan pesan ke seluruh anggota pembunuh bayarannya. Sedangkan tak jauh dari sana, si John langsung berlari setelah melihat banyak mata yang mengawasinya. Dan film pun selesai.